Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdasarkan informasi ya untuk kegiatan seleksi CASN di tahun 2023, penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 khususnya untuk Kemdikbud ya, pengumuman seleksi 19 September sampai dengan 3 Oktober. Kemudian sekarang kita sudah memasuki tahap masa sanggah ya tentunya, 19 sampai 21 Oktober. Kemudian jawab sanggah 19 sampai dengan 23 Oktober 2023. Kemudian untuk pengumuman pasca sanggah 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Kemudian untuk penarikan data final 29 sampai 31 Oktober 2023. Kemudian ada informasi lain di daerah lain ya, tentunya di sini ada 4 hal penyebab pelamar P3K di tahun 2023 ini di Jateng ya, khususnya gagal seleksi administrasi ya. Nah, informasinya dikutip dari jpnn.com di Semarang. Jumlah pendaftar P3K di tahun 2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng mencapai 7.221 orang. Kemudian dari jumlah pelamar P3K 2023 di Jateng tersebut, hampir 2.000 diantaranya dinyatakan gagal seleksi administrasi karena tidak memenuhi syarat atau TMS. Dari 7.221 pelamar yang mendaftar sebagai calon P3K Jateng 2023, sebanyak 5.238 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi, sedangkan 1.983 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Jateng, Rahmah Nurhayati di Semarang. Ya, Rahmah Nurhayati mengungkapkan setidaknya ada beberapa faktor penyebab pelamar P3K 2023 di Pemprov Jateng gagal seleksi administrasi. Yang pertama, pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Ya, kemudian masa kerja kurang dari syarat minimal pada sebuah formasi. Ya, misalnya di instansi tersebut mensyaratkan 2 tahun atau 3 tahun untuk masa kerja ya. Sedangkan di sini pengalaman kerja biasanya misalnya pengalamannya sebagai guru kemudian melamar menjadi teknis. Nah, itu kesalahan ya. Kemudian kesalahan unggah dokumen. Nah, ini juga paling banyak ya ditemukan di para pelamar yang mendaftar CASN, banyak kesalahan dalam mengunggah dokumen. Kemudian kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan. Misalnya Bapak Ibu Mapol Bahasa Indonesia misalnya melamar formasi yang lain. Nah, itu sangat salah ya tentunya. Kemudian informasi selanjutnya bahwa pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah mulai 19 Oktober 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21 Oktober 2023. Kemudian setelah pengumuman pra dan pasca sanggah, tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Rahma mengimbau pelamar mengikuti pengumuman melalui kanal resmi BKD Jateng, Provinsi Jateng, dan BKN. Jangan mempercayai apabila ada oknum yang menjanjikan dapat membantu seleksi P3K. Seluruh tahapan seleksi P3K tidak dipungut biaya alias gratis ya, ujarnya. Untuk pada seleksi ASN 2023, Pemprov Jateng mendapatkan jatah P3K sebanyak 2.200 orang dengan perincian P3K guru sebanyak 1.500 orang, kemudian teknis 421 orang, dan P3K tenaga kesehatan 279. Secara umum, penyebab pelamar P3K 2023 di Pemprov Jateng gagal seleksi administrasi punya kemiripan dengan yang terjadi di daerah lain ya. Yang pertama adalah masa pengabdian sebagai honorer belum 2 tahun. Nah, syarat pelamar P3K 2023 dari jalur honorer antara lain masa pengabdian minimal 2 tahun ya. Nah, ternyata banyak juga honorer yang masa pengabdiannya kurang dari 2 tahun ikut mendaftar.
Nah, kasus ini terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, seperti disampaikan juga Kepala Badan Pengadaan Pemberhentian Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kapuas Hulu Sagitarisman ya kepada Antara di Putusibau Kapuas Hulu. Rata-rata pelamar P3K 2023 yang tidak lolos seleksi administrasi itu dikenakan syarat masa pengalaman kerja yang belum cukup 2 tahun. Kemudian yang kedua penyebabnya unggah ijazah bukan asli. Masih di Kapuas Hulu ada juga pelamar P3K gagal seleksi administrasi karena mengunggah ijazah atau transkrip nilai yang bukan asli. Nah, selain itu masih kata Sagitarisman ya, beberapa kekeliruan dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi penyebab pelamar P3K 2023 gagal seleksi administrasi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah surat lamaran tidak ditujukan kepada bupati. Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dari 13.595 orang pendaftar P3K 2023, sebanyak 2.459 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Dari 13.595 pendaftar tersebut, sebanyak 12.840 melakukan submit secara online dan 10.381 mendaftar dinyatakan memenuhi syarat dan 2.459 pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS, kata Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Haji Abdul Wahab Usman dalam keterangan tertulis di Mataram ya. Beberapa permasalahan dalam tahapan verifikasi administrasi tersebut, kata Abdul Wahab, adalah surat lamaran kerja tidak ditujukan kepada Bupati Bima. Nah, ini juga tentunya ya sangat berpengaruh terhadap tahapan administrasi. Kemudian untuk surat keterangan kerja tanpa tanda tangan pejabat. Nah, ini masih ada ya. Di Kabupaten Bima ada juga pelamar P3K 2023 yang dinyatakan gagal seleksi administrasi karena surat keterangan pengalaman kerja pelamar tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian ada juga surat keterangan pengalaman kerja yang tidak ditandatangani oleh pejabat eselon 2. Kemudian yang kelima, penyebabnya adalah kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar. Permasalahan lain yaitu kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan yang dilamar, kata Abdul Wahab ya. Kemudian yang keenam adalah lamaran tidak pakai e-meterai. Nah ya, ia juga mengungkapkan ada juga pelamar yang gagal seleksi administrasi karena dokumen surat keterangan atau suket pengalaman kerja yang tidak bermaterai. Selain itu, dokumen surat pernyataan 5 poin dan surat lamaran tidak memakai e-materai, katanya. Sementara penyebab yang ketujuh adalah unggahan ijazah yang terpotong. Lebih lanjut, Abdul Wahab mengatakan dari hasil verifikasi ditemukan bahwa dokumen unggahan ijazah maupun transkrip nilai yang terpotong dan peserta mengunggah transkrip nilai fotokopi yang dilegalisir bukan yang asli. Nah, ini juga syarat gagal ya terhadap pendaftaran P3K. Di sini ada surat lamaran berbeda dengan jabatan yang dilamar. Ada juga pelamar P3K di tahun 2023 di Kabupaten Bima yang dinyatakan gagal seleksi administrasi karena ada perbedaan jabatan yang dilamar dengan formasi dengan surat lamaran ya. Jabatan yang dilamar pada formasi dengan surat lamaran, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan sesuai dengan sistem melalui akun masing-masing peserta. Nah, itulah informasi pentingnya buat Bapak Ibu dari beberapa penyebab pelamar P3K dinyatakan gagal seleksi administrasi. Ya, tidak menutup kemungkinan ya ada berbagai macam masalah lainnya yang berbeda antar instansi. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa menyelesaikan permasalahan ini melalui jadwal masa sanggah dan jawab sanggah ya. Ya, kalau kita melihat dari jadwalnya sampai 23 Oktober 2023 ya, karena tanggal 22 sampai tanggal 25 ini sudah memasuki pengumuman pasca sanggah. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.